Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini, saya akan membahas episode keempat Cindy House Live Action, di mana di episode ini akan diceritakan tentang kemunculan makhluk yang selama ini mengganggu Kohari dan teman-temannya. Bagaimana keseruan cerita di episode 3 ini? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan Hari yang masih sendirian di Festival Sinar Bulan. Kohari sangat berharap jika Kang Lim menjemputnya di sana. Di sisi lain, Kang Lim berlarian ke sana kemari untuk mencari keberadaan Kohari. Setelah terus mencari, akhirnya Kang Lim menemukan Kohari dengan badan yang gemetaran karena kedinginan. Kohari bertanya kepada Kang Lim kemana saja dia sehingga baru datang menjemputnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kang Lim langsung memeluk Kohari dan berkata jika harus berpelukan sampai badan Kohari menjadi hangat. Di hutan, Haesun diserang oleh sosok misterius. Rupanya, dia bukan makhluk. Dia adalah laki-laki yang di episode kemarin menggali tangan yang mencuat. Dia membekap mulut Haesun sehingga membuat Haesun tidak bisa berteriak minta tolong. Siapakah laki-laki ini sebenarnya? Sementara itu, akhirnya Kohari dan teman-temannya kembali ke penginapan dan langsung disambut paman untuk makan malam. Lalu dari dalam muncul kakak Haesun yang tergesa-gesa dan akan mencari Haesun. Dia beranggapan jika dia terlalu keras memarahi Haesun sehingga membuat Haesun pergi meninggalkan penginapan. Paman khawatir jika Haesun akan tersesat di hutan apalagi dalam kondisi di malam hari. Kang Lim kemudian menawarkan diri untuk mencari Haesun. Kang Lim pergi mencari Haesun bersama Kohari. Setelah Kang Lim dan Kohari pergi, kakak Haesun berniat untuk pergi mencari adiknya juga. Dia berpesan kepada paman agar menghubunginya ketika Haesun sudah sampai di penginapan. Gaan dan Yunwoo akan menemani kakak Haesun. Sesaat kemudian, Kohari dan Kang Lim sudah sampai di dalam hutan. Mereka kemudian berhenti di suatu titik. Kang Lim merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian mengeluarkan kertas mantranya dan terlihatlah sebuah jejak bersalju. Kang Lim kemudian meletakkan kertas mantranya di atas jejak bersalju itu. Namun apa yang terjadi? Kertas Kang Lim hancur berkeping-keping. Kohari berkata jika sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sana. Lalu Kang Lim menceritakan semua kejadian yang dia alami selama di penginapan. Mulai dari awal mereka datang, mengenai bunga yang lenyap, dahan yang membeku, serta segelnya yang robek ketika menyegel pagar penginapan untuk membuat perisai. Menurut Kang Lim, sesuatu yang dia rasakan itu berusaha untuk masuk ke dalam penginapan. Akhirnya Kohari menyadari jika karena hal itulah Kang Lim tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Kohari anggap penting. Seperti pertanyaan Haesun yang menanyakan apakah mereka berdua hanya berteman. Kang Lim kemudian meminta maaf kepada Kohari. Alasannya merahasiakan semua ini adalah dia tidak ingin menakut-nakuti teman-temannya dan merusak suasana karena liburan ini sudah sangat mereka nantikan. Kohari mengatakan jika itu tidak menjadi masalah. Kang Lim berkata jika dia takut jika Haesun mendapatkan masalah. Bagaimana jika Haesun bertemu makhluk yang berjalan di hutan? Lalu Kang Lim mendengar suara yang menyeramkan. Kang Lim dan Kohari kemudian berlari masuk ke dalam hutan untuk mencari asal suara itu. Sementara itu, di sisi lain dari hutan itu, Gaan, Yunwoo, dan kakak Haesun masih mencari keberadaan Haesun. Mereka berteriak-teriak memanggil Haesun. Kakak Haesun terlihat sangat sedih. Lalu Gaan berusaha menenangkan kakak Haesun. Tentu saja hati Yunwoo terasa panas dong. Tiba-tiba terdengar suara Haesun memanggil-manggil kakaknya. Anehnya, hanya kakak Haesun yang mendengar suara adiknya. Lalu, terlihat Haesun yang berlari menjauh dari posisi mereka berdiri. Kakak Haesun kemudian mengejar Haesun. Gaan dan Yunwoo merasa bingung apa yang akan mereka lakukan karena mereka sama sekali tidak mendengar Haesun apalagi melihatnya.
Kakak Hesun masih mengejar Hesun hingga masuk ke dalam hutan. Dan akhirnya Hesun berhenti berlari. Kakaknya bertanya, "Hesun, ada apa denganmu?" Lalu Hesun membalikkan badan. Dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Makhluk itu kemudian menyerang kakak Hesun dan membuatnya menjadi beku. Lalu datang Kohari dan Kang Lim dan menyuruh makhluk itu untuk menghentikan perbuatannya. Kang Lim bertanya kepada makhluk itu siapa dia sebenarnya. Saat akan menggunakan kertas mantranya, makhluk itu membuat satu tangan Kang Lim membeku. Beruntung dia masih bisa menggunakan satu tangannya untuk menggunakan kertas mantranya. Kang Lim menyerang makhluk itu. Makhluk itu pun menghilang. Lalu makhluk itu muncul di belakang Kohari dan menyerangnya. Kang Lim kembali menggunakan kekuatannya untuk menyerang makhluk itu. Makhluk itu menjadi sangat murka. Rupanya kekuatan Kang Lim belum cukup untuk menghentikan aksinya. Makhluk itu melanjutkan perbuatannya dengan menyerang Kohari dengan sebuah batang kayu yang sudah dibekukan olehnya. Saat kayu itu akan sampai kepada Kohari dan Kang Lim kemudian memeluk Kohari dan mereka tiba-tiba menghilang dari sana. Sesaat kemudian Kohari dan Kang Lim berteleportasi. Mereka tiba-tiba berpindah di sebuah rumah ibadah. Lalu terdengar sebuah suara. "Hei Kang Lim, kau sudah berjanji untuk melindungi Kohari." Kemudian muncul sosok laki-laki. Rupanya itu adalah Jumin. Jumin merasa senang bertemu dengan Kohari. Namun Kohari terlihat sangat bingung. Jumin menjelaskan jika selama ini dia selalu mengawasi Kohari untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Jumin juga menjelaskan jika dia tidak bisa berlama-lama di sana, waktunya hanya 1 menit. Jumin bertanya kepada Kang Lim apakah ada yang ingin ia tanyakan. Kang Lim kemudian bertanya apa yang Kang Lim lihat tadi. Jumin mengatakan jika itu adalah roh dari orang yang mati kesepian di musim dingin. Namanya penyihir salju. Kang Lim bertanya lagi bagaimana cara untuk mengalahkan makhluk itu. Jumin menjelaskan jika Kang Lim harus menemukan mayatnya di suatu tempat di dalam hutan dan menghangatkannya. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Kemudian muncul cahaya dari tubuh Jumin yang menandakan jika waktunya hampir habis. Jumin berpesan kepada Kang Lim agar Kang Lim menepati janjinya. Kang Lim berkata kepada Jumin, "Jangan khawatir, aku akan menjaga Kohari." Jumin berpamitan kepada Kohari, "Jaga dirimu Kohari." Perlahan tubuh Jumin lenyap. Lalu muncul cahaya yang membuat silau Kohari dan Kang Lim. Dan scenes berpindah ke penginapan di mana Gaan dan Yunwoo baru sampai di sana dan melihat sebuah pemandangan di mana Kohari yang berada di dalam pelukan Kang Lim di sofa penginapan. Seiring dengan Kohari yang masih berada dalam pelukan Kang Lim, episode kali ini pun selesai. Wah, sedikit demi sedikit pertanyaan di episode sebelumnya telah terjawab di episode ini ya. Nantikan terus kelanjutannya. Nah, itu dia guys cerita di episode kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Bye-bye.